Medio. Lu tahu nggak nih? Lu tahu nggak zaman-zaman kalau lu tuh nggak traweh gara-gara mau nonton Jin dan Jun? Ada nggak lu? Nggak ada kan masa-masa itu. Lu sekarang tinggal YouTube aja. Gue bayangin mendustakan Tuhan demi nonton setan. Itu yang tadi gue ceritain. Gue gara-gara konten ini kan gue jadi riset kan soal generasi-generasi ini nih. Gue ketik di TikTok anjing lah. Di TikTok gue ketik di pencarian Gen Z, Gen Y, Gen X kayak gitu. Gue ngeliat Gen Halilintar nggak sekalian? Ini nih baby boomer juga nih yang bikin WFH jadi dihilangkan ini. Ini keresahan pribadi. Keresahan pribadi. Padahal Ini udah si keresahan WFO udah pribadi. bisa sih, ngapain sih WFO? Aduh lucu Lu banget. bikin apa sih, pengen berkumpul bersama teman-teman, tai lah. Welcome back to Balada Plus 62. Balada Plus Plus Ram. 2. Sebuah podcast yang sangat bermutu, berkualitas tinggi, dan juga dicari-cari banyak orang. Betul Bisa sekali. dicari melalui Spotify untuk yang dengar-dengar, dan juga Noise. Masih iya. ada Spotify dan Noise kan, masih Iya, dua kan? untuk ya? audionya. Untuk audionya. Kalau lu pengen Kalau lu lihat buta, ada susah amat kalau lu mengalami kesulitan dalam melihat gitu. kenapa orang buta pengen nonton. Iya, nggak bisa kan maksudnya. Iya maksudnya. Oh iya, Iya. udah boleh deh. Atau kalau lu budak, Budak. lu bisa nonton di tip-tip. Di tip-tip. Tapi di tip-tip ada ininya nggak ya? Ada subtitle nggak? Tadi gue belum ngomong. Ada nggak? Kalau misalkan nggak ada dan si budak mau denger, harusnya nanti tim kreatif kasih subtitle sendiri. Itu bisa. Tapi kalaupun enggak, sebenarnya orang yang tunarungu, budak parah lu. Udah tau bilangnya tunarungu. Lu tadi langsung buta. Gue ngomong budak salah di mata Tapi lu. kalau yang tunarungu biasanya bisa membaca ini tau, lebih jago. Iya, baca lidah gitu kan. Kayak ini juga mungkin bisa nih. Oh, pada bisa. Gue mau. Kan ini gue bilangnya apa ya? Lucu banget. Apa ya? Odol. Ya. Odol. Lu Gua apa? Lu bebek Oh, nanti. gampang ya? Bebek. Odol. Anjing gede banget. Semua orang suka odol. Kalau enggak giginya enggak bersih. Iya. Karena bisa membersihkan gigi. Lu teken terus odol sama mulut tuh. Iya. Jadi ini wawasan kita sangat luas sekali lah. Maksudnya Betul. kita akan bahas segala macam hal, terutama hal-hal yang sangat kritis, dan itu biasanya yang bisa membahas-bahas itu generasi gua, karena gua generasi milenial, generasi yang lebih tinggi dari segalanya, generasi yang lebih jauh daripada generasi lu apa, Gen Z ya? Gen Z. Katro. Lah, lu yang katro. Lu tahu nggak nih? Lu tahu nggak zaman-zaman kalau lu tuh nggak traweh gara-gara mau nonton Jin dan Jun? Ada nggak lu? Nggak ada kan masa-masa itu. Lu sekarang tinggal YouTube aja. Gue bayangin mendustakan Tuhan demi nonton setan. Jin dan Jun loh. Jam 7:30. Gimana gue mau teraweh? Itu kan gue bingung, teraweh apa Jin dan Jun? Teraweh Jin dan Jun. Mana teraweh harus yang daftar? Lu pasti nggak ngalamin kan? Kalau harus apa namanya? Buku Ramadan. Buku Ramadan. Tanda tangan ustadznya atau tanda tangan Gue imam. dapet cerita doang dari kakak Dapat gue. cerita doang, Iya. nggak ngalamin langsung. Itulah perjuangan milenial Gen Z mah, apa bisa tipu-tipu semua. Mau coba apa Gen Z kebagusannya? Lah nggak sholat raweh? Dah. Nonton Atta. Tapi gimana kan Atta bisa nonton kapan aja. Kalau Jin dan Jun 7:30 habis Dunia Dalam Berita lo. Nggak tahu nonton Atta tuh enaknya 7:30 aja menurut gue. Lu mah nyari-nyari alasan aja lo. Enggak, lagi gue bingung kalau kayak gini gue kebantannya gimana. Iya sih, maksudnya yang gue alamin juga pasti lu pernah alamin ya. Apa tuh? Enggak, tapi Gen Z paling oke lah. Apa Gen Z mah dikit-dikit nangis, dikit-dikit ini. Gua mah nggak ada nangis-nangis. Nangis. Mas aneh banget, masa nggak pernah nangis hidup? Ya nangis kalau denger lagu Jikustik aja. Gue denger semuanya Denger nangis. semuanya. Iya, Gen Z emang stres salah di mata lu ya? Hah? Gen Z stres nangis salah. Iya, apaan dikit-dikit stres mental tempe. bagus lah. Apa emang bagusnya? Gen Z yang stres, yang ngebikin generasi lu tuh akhirnya bisa jadi psikolog. Oh iya juga ya, kalau nggak ada, Kalau nggak ada, ininya ya. Siapa? Nggak ada Psikolog kliennya kerjanya ya. apa? Iya. Akhirnya juga. jadi stres. Iya juga. Psikolog stres tuh, dua kata lucu. Psikolog stres. Psikolog Benar-benar. stres isinya. Ya udah berarti. Gen Z tuh oke tahu. Kalau lu lihat sudut pandang jeleknya, sebenarnya ada sisi positifnya. Apa tuh? Apa ya? Lu mau Oh, ngomong gua apa? tahu sisi positif Gen Z. Apa? Dikit-dikit hamil kan, positif mulu. Ya, abis sekarang kayak Gen Z
Covid kan ada positif Oh, iya Covid, sih, berapa bener. positif hamil di kepala lu. Bener juga. Positif Covid, positif masuk TNI. Dikit-dikit staycation Gen Z. Staycation gimana nggak positif coba? Dikit-dikit staycation, dikit-dikit staycation. Emang staycation sama bapak ibunya kagak kan? Netflix and chill. Netflix and chill. Nggak ditonton. Nggak ditonton. Nyetel aja. Ditonton Netflix, anjing lucu banget. Itu buat ngedein suara-suara aja kan. Iya, biar nggak- Kalau ya, zaman gua mah dulu harus nyalain MP3. Anjing. MP3 yang pakai les chart Iya, buat gue MP3. tahu. Ini Stapa Band yang ada cowok pakai wearpack. Apaan? Ada tahu lu kalau download lagu zaman dulu tuh? Apa itu? Ada cowok. Oh, ada cowok. Iya, palanya iya. kotak. Yang gini ya. Iya, iya. Dia pakai wearpack itu zaman lu tuh ya? Iya, iya. Kalau download di Forshared biasanya. Iya, Forseret, Webtrick tuh kayak gitu Iya, tuh yang iya, muncul kayak tuh. gitu, iya. Staffa Band ya Allah. Ya padahal lagu-lagunya buat background Netflix and chill zaman dulu sebenarnya. Kayak gini nih, kalau generasi yang emang bertabrakan dari nggak ada teknologi sampai perkembangan zaman begitu tuh. Ya justru Masih katro-katro. justru bisa berkembang dari tahu nggak ada teknologi sampai, tapi udahlah ya, maksudnya katro juga ya kalau kita bandingin generasi paling bagus generasi paling kini kayak Gen Z tuh namanya. katro sebenarnya Lu bisa podcast hari ini karena Gen Z. gitu ya. Ini Gen Z semua. Iya, panitianya Lu panitia. doang milenial. Akhirnya lu bisa kerja kan? Iya sih, benar-benar. Gen Z dulu paling oke Gen Z. Iya sih. Lu juga ya kalau nggak ada milenial ya nggak bisa jualan juga kan, jualan yang pada beli kan, yang Gen Z kan belum punya duit. Iya. Milenial yang udah pada kerja, Iya. iya kan, Malah yang beliin Gen Z. yang beliin Iya. Gen Z, yang beli produk Gen Z. Iya. Gen Z bikin lagu jelek juga dibeli sama milenial gitu kan. Ya, biasanya. Kok pede taruh Spotify ya? Iya, ya kan. Jadi sebenarnya ada ininya ya. Pada akhirnya kayaknya nggak ada ya. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan kali. ya. Iya. Yang katro justru yang kayak kita awal-awal tadi ya. Iya, yang katro Orang-orang yang bikin kayak generasi kita paling bagus, Iya, generasi kita. Itu yang tadi gue ceritain. Gue gara-gara konten ini kan gue jadi riset kan soal generasi-generasi ini nih. Gila. Gue ketik di TikTok anjing lah. Di TikTok gue ketik di pencarian Gen Z, Gen Y, Gen X kayak Gen gitu. milenial. Gue ngeliat Gen Halilintar nggak sekalian? ada beberapa yang keluar Gen Halilintar, Gen FM gitu-gitu. Kalau gue baru ketiganya doang. Oh, baru gennya doang. Itu kalau gue buka isinya tuh konten kreator itu tengil tahu mukanya. Siapa? Semuanya banyak. Semuanya tengil. Yang bahas generasi Z, perbandingan gitu. Terus dia ngerasa paling oke gitu. Iya, mau bikin konten begini nih. Terus ngoceh Terus aja. ngoceh apa? Iya, ya itu generasi gue tuh paling bener bla 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 gitu. Kalau nggak ada generasi gue, lu tuh nggak bakal belajar. Ya milenial ngomong kayak gitu ya kan. Gen Z juga sama. Itu juga Bela sama. dirinya juga. Kata gue, kok aneh ya. Gue baru liat konten-konten begitu, ngerasa aneh gue. Kenapa anehnya? Iya itu mukanya begitu. Tapi emang kebutuhan konten kali ya. Dia harus kayak gitu biar orang jadi seneng nontonnya. Iya. Kayaknya tuh mereka tuh ini tahu nggak, kayak ngerasa mereka sebenarnya belum tentu pede juga. Biasanya orang yang nggak pede tahu, yang kayak orang gue lebih bagus gitu, tau nggak? Oh. Kayak Gua ngerti maksud lo. Ya kan ya. Kayak bapak lu ini ya, kok bapak lu kayak gobal ya. Bapak kamu tukang lampu Bapak kamu ya. tuh, kok tahu gitu, kayak marah gitu duluan ya. Padahal emang iya misalnya kayak gitu. Nah tapi biasanya kalau lu dulu suka diledek-ledekin ini bapak lu mie ayam gitu, diledekin nggak? Gua ada ngeledekin sih, ada beberapa yang ngeledekin. Kayak gimana misalnya? Kayaknya bapak lu cuma jualan mie ayam gitu. Ya itu yang bikin gua malu kadang. Malu? Ngakuin bapak gua jualan mie ayam. Kenapa? Ya gara-gara diledekin, kayak emang mie ayam haram ya gitu. Tapi terus lu ngotot kan? Emang kenapa gitu ya? Iya sih Emang akhirnya. kenapa? Orang mie ayam bagus gitu. Tanpa mie ayam ini nggak ada peradaban lo gitu kan, bisa kayak gitu kan, kayak dari Cina mie ayam dari Cina. Iya sih gue setuju Ya, kayak gitu kan. Mas, Tapi akan ngotot kan gitu. Ngotot, Kan soalnya lo ngerasa lebih dikucilkan gitu. Makanya nggak mau ngerasa rendah. Kayak semua orang kayak gitu tuh, yang ngerasa generasinya lebih bagus. Karena mereka nih misalnya milenial ngelihat Gen Z. Anjing Gen Z udah bisa tuh internet segala macam, bikin podcast gini. Orang generasi gue lebih bagus, sebenarnya mereka nggak pede, ya kan? Mereka nggak pede. Dia ngomong itu ngeyakininya dengan gestur juga dengan kan? gestur juga. Orang generasi gue paling bagus. Generasi Gen Z mah jelek, lagu-lagu kayak gini dengerin kayak gitu kan misalnya, atau kelakuan mental health di dalam hati dia menangis, menangis ya kan?
Padahal gue juga mau, zaman dulu gue nggak ada gini-gini sih gitu kan. Nah itu kan ironinya kan Masku. Apa tuh? Maksudnya gini, kayak misalkan di dunia kerja nih, terus milenial kayak lu nih ngata-ngatain Gen Z di awal karirnya jelek bla 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 ya kan, cengeng, males, dibilang dibentak bos, resign segala macem. bener. Maksudnya kalau ditarik lagi ke belakang, milenial tuh pernah ngalamin hal yang sama di awal karirnya sama baby boomers ya nggak sih? Sama bener, baby boomers juga gitu gitu juga kan? kan. Milenial sama katro, baby boomers nih dari dari hidup sampai meninggal di perusahaan itu terus sampai kayak gitu kan, kayak gitu. Loyalnya sampai mana? Loyalnya sampai mati. Terus baby boomers tuh yang terkenal ini tau gak? Yang mereka tuh zaman dulu rumah masih pada murah. Wah, gitu Ya kan, mereka beli rumah banyak, bisa sampai 10. Terus mereka ngeledek milenial, pada malas-malas kagak bisa beli rumah, pada beli Starbucks aja sih kayak gitu lah anjing. Lu yang ini nampung. Dia yang borong Dia kan? yang borong, rumah harga Akhirnya mahal. jadi juragan tanah, Juragan brengsek tanah. emang. Enggak, lu ngalamin itu. Gue pikir baru gue doang. Maksudnya gue pikir Gen Z yang bakal ngalamin beli rumah susah Karena baby boomer itu sama Gen X juga kan ada baby boomer. Baby boomer tuh sampai tahun 60-an nih, kalau nggak 40-an sampai 60-an. lolos dari penjajah. Lolos dari penjajah, benar. Baby boomer kan karena dulu abis ngejajah nggak boleh kali, nggak boleh. Abis ngejajah gitu, Netflix and chill mulu, beranak lah, makanya baby boomer kan. Ada kan cerita-cerita yang anaknya 6, anaknya 7 gitu. Pada beli rumah gede-gede. Zaman penjajah ada Netflix, TVRI and chill. RRI and chill, radio. Iya juga ya. Oh iya, kayak gitu pada gue beli pikir rumah. gue doang lo yang ngerasain lo. Ini nih baby boomer juga nih yang bikin WFH jadi dihilangkan ini. Ini keresahan pribadi. Keresahan pribadi. Padahal Ini udah si keresahan WFH udah pribadi. bisa sih, ngapain sih WFO. Aduh, lucu banget. Bikin apa sih, pengen berkumpul bersama teman-teman, tai lah. Mereka tuh gini mungkin ya, ngadain WFO tuh akhirnya gara-gara dia udah mulai bosen mandiin burungnya. Maksudnya di awal pertama Covid kan kayak, masih seru nih mandiin burung. Terus tahun burung, ya. Burung gue putih nih, bersih lama-lama kan. Lama-lama putih, Gue lama-lama kerja aja tuh yang bener gitu. Benar-benar. Sama ini sebenarnya baby boomer tuh yang pada punya properti juga. Properti gue nggak laku-laku nih, nggak disewain kantor kan. Iya. Masa ini apa namanya? Gue apain? Nggak dijadi apa-apa juga. Masa gue jual lagi ke Family Mart lagi. Bosen dia makan-makan. Akhirnya dia bikin WFO biar ada sampingan juga kan. Biar ada sampingan, biar kantor suruh tetap bayar tagihan kayak gitu. Jadi kurang ajar nih baby boomer. Tapi lucu Mereka banget. udah ngongkong kaki. Keresahan lu tadi soal WFO. Iyalah. Dalam banget soalnya kalau nongkrong gue sebenarnya males tau WFO nih. Iyalah anjing WFO. Diungkapin di sini lucu banget. Sekarang udah zaman teknologi nih, gue mendukung Gen Z karena biar bisa semuanya, mulai dari apa namanya nyelesain kerjaan, desain, programming, sampai VCS bisa dari semuanya kan. Semuanya ada gitu. Video call santuy. Video call sholat juga bisa tuh. VCS. Oh iya bisa. Jangan lah. Tapi bisa dong. Bisa kan? Emang bisa sholat jemaah pakai video call? Enggak nih, sayang, aku sholat dulu ya. Bohong, nanti kamu bohong lagi. Lu pernah gak sih bohongin cewek bilangnya sholat isya padahal lu nongkrong? Enggak, gue bohongin cewek pernah bilangnya sholat isya padahal sholat subuh. 2 rakaat itu biar buru-buru. Ya kayak gitu loh pokoknya. Akhirnya kan bisa kayak sholat nih. Kalau nggak percaya ya gitu. Ya elah, itu mah aneh, lu sholatnya nggak khusyuk dong. Oh iya, maksudnya dia sholat aja dulu terus baru ngomong kalau nggak percaya gitu. Ada yang suka gini, kadang suka cewek rese. Coba kamu beneran lagi di situ nggak itu? Coba taruh sendok di atas kepala, foto pakai sendok di atas kepala gitu ya. Biar yang recent gitu kan. Yang tiba-tiba apa on the spot gitu kan. Cewek lu dia kayak percaya. gitu. Cewek lu Iya, kayak putusin aja lu, udah lah. Jangan cari lagi. Ini udah kita sering bahas tau yang begini-gini. Masih aja diituin. Mau gimana? Orang mepet tadi situ. Ya lanjut tadi ini. Lanjut balik ke kerja berarti. Jadi kan kalau dulu ya itu gue bilang si baby boomer tuh kerja biasanya udah stick ke satu aja. Pertamina dari hidup sampai mati gitu. Ya gajinya juga mungkin pada saat itu bagus. Jadi mereka nggak mau loncat-loncat. Pekerjaan juga nggak sebanyak sekarang. Belum ada youtuber gitu. Makanya lu lihat bapak-bapak sekarang yang suka jadi youtuber katro-katro kaku banget. Hai guys, olahraga dulu. Ya Allah. Yuk sedang berolahraga di Taman Langsat misalnya. Yuk kita yuk gitu. Apa sih? Kadang voice over doang tau gak? Dia gerakan kaku robot gitu. Ada Iya. voice over. Ayo selamat datang di YouTube saya gitu. Oh iya kayak gitu ya. Gitu. Nggak bisa, udahlah nggak pantas. Masih balik lagi, jadi masih aja orang-orang yang katro-katroin nggak ada. Sebenarnya nggak usah tau. Gen Z tuh kayak korban gitu gak sih?
sekarang korban karena sekarang masanya Gen Z kan, masa mereka bersinar. Kan kalau kata PW Gaskin, belum waktumu ini waktuku bersinar. Ku nyalakan TV dan tenggelam. Udah cukup. Itu juga udah beda lagu ya. Udah beda lagu ya. Itu udah generasi itu dulu ya. Membawaku kembali pada waktu itu. Oh, TV ya, milenial. Milenial ya. Iya benar. Iya, milenial juga kan semua kembali seperti sedia kala. Ya kan itu lagunya kan, belum waktumu ini waktumu bersinar. Itu panutan lu dulu zaman band dulu yang paling oke kayaknya dia dong. Enggak juga sih ya. Banyak. Ya. Tapi kayak gitu kan, jadi sekarang biarkanlah mereka bersinar, ya kan. Mau mereka kayak apa juga itu sudah masanya. Mau dikatro-katroin, lu juga pernah katronya lain-lain. Itu dia. Sekarang Gen Z mungkin kalau nangis sambil ngeliat HP, Gas gimana ya, kayak gitu gak apa-apa kan. Lu zaman dulu nggak ada kayak gitu-gitu ya, gitu nggak bisa. Iya. Lah iya, hiburannya kan wayang, masa mau nangis orang. Anjing. Nonton wayang semalam suntuk ya. Itu mah enggak baby boomer juga, itu mah baby boomer lah. Itu mah kelahiran Singosari dulu. Sriwijaya kali. Baby boomer yang nggak bisa pulang sebelum wayangnya selesai. Gitu maksudnya ya, yang dia tangisin, anjing gue udah bete nih gitu. Udah bete. Tapi gue nangis nonton wayang. Apa yang ditangisin? Jadi kalau wayang tuh harus selesai, Mas. Harus selesai ya? Kalau enggak pamali nggak boleh. Kalau tahu-tahuan sih. Kan bapak gue baby boomer suka nonton wayang. Oh gitu. Tapi dia nggak tahu kalau dia tuh baby boomer. Oh nggak tahu. Ngerasanya apa? Baby face aja. Iya, zaman dulu selamat gitu. Oh. Zaman dulu selamat udah gitu doang. Iya. Gitu tuh bokap gue. Iya. Tapi nyalain mulu. Nah itu Gen Z sekarang keserang apa mah Gen Z yang sampah ini. Ya enggak bisa kayak gitu. Kasihan mereka. Ini juga gue tuh kayak kerja sesuai passion. Gen Z tuh kayak salah di mata baby boomers gitu. Kayak nggak bisa menerima itu tau. Kenapa ya? Padahal biarin aja ya. Maksudnya kan kalau mereka kerja sesuai passion, ada yang berhasil, ada juga yang jadi miskin gitu kan. Kan nggak apa-apa kalau jadi miskin, ya kan? Lo mah langsung ke negatif. Jadi kayak baby boomers bener dong. Lah iya, sekarang gini, kalau semua orang kaya, siapa yang miskin? Nah itu dia. Ya kan butuh. Gen Z miskin tuh butuh buat kalau biar ada mau kondo. Ketika nanti kita punya anak ada contohnya. Apalagi anaknya cewek, jangan deket-deketin mau kondo lah gitu. Ya kan? Biar ada contohnya, kalau semuanya kaya, cewek-ceweknya kita nggak ada contoh jeleknya. Kita punya anak cewek contohnya bagus semua, nanti bingung. Happy semua. Tapi sudut pandang lu soal Gen Z yang kerja sesuai passion apa emang salah ya? Enggak sih, mungkin gue sirik aja karena gue nggak kerja sesuai passion. Gue jadi kayak nggak dua-duanya kerja nggak sesuai passion. Iya, kerja sesuai passion juga setengah-setengah, jadi nggak semuanya. Kalau lu kan kayak kerja sesuai passion banget. Parah, ya. Stand up komedian, gokil. Seniman abis. Seniman. Tapi lihatlah rekeningnya berapa? 200.000. Bener lagi. Tapi udah 11.000 aja. Udah 11 beli sepatu tapi 2 juta, rekening 200.000 apa? Bener-bener nih contoh Gen Z nih. Yang penting gaya nih. New balance, hidup lu gak balance. Anjing lucu banget. New balance, hidup lu gak balance.